Klub Brugge menang telak 4-1 atas Kairat Almaty di matchday 7 fase grup Liga Champions 2025-26 di Astana Arena, Kazakhstan. Brugge unggul cepat lewat Alexander Stankovic dan Hans van Aken sebelum turun minum, lalu Romeo Verman dan Brandon Mechele menambah gol di babak kedua. Kairat hanya bisa membalas lewat Adilet Sadibekov di injury time. Hasil ini bantu Brugge tetap bersaing di klasemen grup. Bodo _Glim berhasil menumbangkan Manchester City 3-1 di matchday 7 fase grup Liga Champions 2025-26 di Aspmyra Stadion, Norwegia. Gol tuan rumah dicetak Kasper Høeg 22 menit, 24 menit, dan Jens Peter Hauge 58 menit. Sementara City hanya bisa membalas lewat Ryan Cherki 60 menit. Rodri diusir dari lapangan dan Haaland gagal mencetak gol, membuat The Citizens kalah mengejutkan. FC Copenhagen dan Napoli bermain imbang 1-1 pada matchday 7 fase grup Liga Champions 2025-26 di Parken Stadium, Denmark. Napoli sempat unggul lewat sundulan Scott McTominay dari tendangan sudut, tapi Copenhagen membalas melalui penalti Jordan Larsson setelah tuan rumah sempat bermain dengan 10 orang karena kartu merah Thomas Delaney. Hasil ini membuat kedua tim tetap berjuang di posisi bawah klasemen dengan poin sama. Arsenal menang 3-1 atas Inter Milan di matchday 7 Liga Champions 2025-26 di San Siro. Gabriel Jesus mencetak 2 gol, sementara Victor Gyökeres menambah gol ketiga di akhir laga. Inter sempat menyamakan lewat Petar Sucic, tapi Gunners kembali unggul dan memastikan puncak klasemen serta tiket 16 besar dengan rekor sempurna. Olympiakos Piraeus mengejutkan Bayer Leverkusen dengan menang 2-0 di matchday 7 fase grup Liga Champions 2025-26 di Karaiskaki, Yunani. Kostinya membuka skor di menit kedua lewat sundulan dari tendangan sudut, lalu Mehdi Taremi menggandakan keunggulan sebelum turun minum. Leverkusen banyak menguasai bola tapi gagal mencetak gol, sementara kiper Olympiakos tampil cemerlang. Kemenangan ini menjaga peluang lolos Olympiakos tetap hidup. Real Madrid tampil menghajar AS Monaco 6-1 di matchday 7 fase grup Liga Champions 2025-26 di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe jadi bintang dengan 2 gol cepat, Vinicius Junior menyumbang 1 gol serta 3 assist, dan Jude Bellingham menutup pesta gol. Monaco hanya bisa membalas sekali. Kemenangan membuat Madrid naik ke posisi 2 klasemen sementara grup. Sporting CP menang 2-1 atas Paris Saint-Germain di matchday 7 fase grup Liga Champions 2025-26 di Estadio José Alvalade, Lisbon. Luis Suarez jadi pahlawan dengan 2 gol, termasuk gol penentu di menit tambahan. PSG sempat menyamakan lewat Kvicha Kvaratskhelia, tapi tak cukup untuk membawa pulang poin. Kemenangan ini mempersulit peluang lolos PSG ke 16 besar. Tottenham Hotspur menang 2-0 atas Borussia Dortmund di matchday 7 fase grup Liga Champions musim 2025-26 di Tottenham Hotspur Stadium. Gol kemenangan dicetak oleh Christian Romero pada menit 14 dan Dominic Solanke menit 37. Dortmund harus bermain dengan 10 orang setelah Daniel Svensson di kartu merah di babak pertama dan Spurs memaksimalkan peluang itu untuk meraih 3 poin penting. Ajax Amsterdam berhasil menang 2-1 atas Villarreal di matchday 7 Liga Champions 2025-26 di Estadio de la Ceramica, Spanyol. Tuan rumah unggul dulu lewat Tani Oluwaseyi 49 menit, tapi Ajax bangkit lewat gol Oscar Glock 61 menit dan gol kemenangan di menit akhir oleh Oliver Edvardsen 90 menit. Hasil ini menjaga harapan Ajax untuk lolos dari fase grup. Manchester United dikabarkan siap melepas Manuel Ugarte karena gagal bersinar di Old Trafford musim ini, hanya jadi pelapis di lini tengah klub Premier League tersebut. Man United disebut ingin menjadikan Ugarte sebagai bagian dari skema pertukaran untuk membawa gelandang muda Sunderland, Noah Sadiki, yang tampil impresif musim ini. MU berharap langkah itu bisa memperkuat area tengah mereka di tengah persaingan transfer Januari ini. Chelsea di bawah manajer Liam Rowe Senior memastikan gelandang Argentina Enzo Fernandez tetap jadi poros utama proyek jangka panjang klub musim ini. Rowe Senior menegaskan, spekulasi minat dari klub elit Eropa tak mengubah perannya di Stamford Bridge, di mana pemain itu sudah nyaris selalu tampil dan berkontribusi signifikan dalam skema permainan The Blues. Xabi Alonso kini berstatus tanpa klub setelah perpisahan dengan Real Madrid awal Januari 2026.
Mantan pelatih Madrid itu disebut sangat ingin kembali melatih dan dilaporkan tertarik pindah ke Premier League, kompetisi yang pernah ia rasakan sebagai pemain bersama Liverpool. Selain Inggris, namanya juga dikaitkan dengan klub-klub lain seperti Tottenham Hotspur dan bahkan kemungkinan tawaran dari Eintracht Frankfurt di Jerman yang sudah membuka kontak awal. Alonso diprediksi tidak akan lama menganggur sebelum menerima tantangan baru di bangku pelatih. Juventus aktif di jendela transfer Januari untuk mencari pengganti Gianfilippo Mateta jika negosiasi utama gagal. Selain terus mengejar Mateta, si Nyonya tua juga membidik dua opsi lain, Youssef En-Nesyri dari Fenerbahce dan Joshua Zirkzee dari Manchester United, yang minim menit bermain musim ini. Juventus siap bergerak cepat untuk memperkuat lini serang di Serie A dan kompetisi Eropa. Situasi kontrak Mike Maignan di AC Milan yang sempat jadi tanda tanya, kini mulai mengarah ke arah positif. Kabarnya, kiper Prancis itu bersedia membuka pembicaraan dengan manajemen Milan untuk membahas perpanjangan kontrak baru, menandakan niatnya tetap di San Siro meski kesepakatan sebelumnya sempat mati-matian. Klub juga serius mempertahankan pilar utama mereka ini menjelang akhir masa kontraknya pertengahan tahun ini. Niklas Füllkrug akhirnya pecah telur untuk AC Milan dengan gol perdananya yang menentukan kemenangan 1-0 atas Lecce di Serie A setelah masuk dari bangku cadangan. Sundulan dari asis Alexis Saelemaekers jadi penentu 3 poin penting Milan di San Siro. Füllkrug mengaku 100% bahagia di klub barunya dan menepis isu tak betah meski sempat diterpa rumor di luar lapangan. Hasil ini bantu Rossoneri tetap panas di papan atas klasemen.